Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Tabib pun. Yang terhormat Ibu Sismita dan Ibu Desi selaku dosen pengampu dan PLP mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cahya Gunawan, NPM 19721010 dari Program Studi Produksi Tanaman Perkebunan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Efisiensi Pengendalian Gulma menggunakan alat steam dan knapsack sprayer pada pertanaman karet. Hevea brasiliensis Mul Art menghasilkan. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan ada pokok bahasan yang penting, yaitu tentang latar belakang dan tinjauan pustaka. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Tanaman karet Hevea brasiliensis Mul Art merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Karet juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup besar. Pada tahun 2018 dengan total nilai 3,95 miliar US dollar sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir karet terbesar dunia dengan total berat ekspor mencapai 2,81 juta ton. Indonesia memiliki areal perkebunan karet terluas di dunia, yaitu sekitar 3,40 juta hektar pada tahun 2007. Namun dari sisi produksi hanya berada pada posisi kedua setelah Thailand, yakni 2,76 juta ton. Salah satu penyebab dari masih rendahnya produktivitas karet Indonesia adanya gulma yang tidak diinginkan yang tumbuh di sekitar tanaman utama. Selanjutnya, gulma ialah tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh manusia. Keberadaan gulma menyebabkan terjadinya persaingan antara tanaman utama dengan gulma. Gulma yang tumbuh menyertai tanaman budidaya dapat menyebabkan penurunan luas daun, jumlah daun, bobot kering, produksi bunga betina, dan hasil bunga segar. Menurut Siagian 2015, areal perkebunan karet yang ditumbuhi gulma dapat menyebabkan tertundanya penyadapan selama 1,5 tahun dan hasil lateks turun sebanyak 35%. Pengendalian gulma secara kimiawi dengan herbisida umumnya digunakan di areal budidaya karena jenis pengendalian ini dapat menekan biaya pemeliharaan tanaman. Selain itu juga dapat menekan pertumbuhan gulma. Pengendalian secara kimiawi banyak diterapkan karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu memerlukan tenaga kerja yang lebih sedikit, waktu yang diperlukan lebih singkat, memperkecil kerusakan struktur tanah, serta tidak mengganggu perakaran tanaman utama. Pengendalian gulma secara kimiawi supaya berhasil dengan baik, maka harus diketahui sifat biologi gulma, herbisida, waktu aplikasi, dan alat aplikasi. Alat semprot yang umum digunakan dalam pengendalian gulma pada tanaman perkebunan adalah alat semprot punggung, knapsack sprayer. Penggunaan alat semprot akan tergantung pada situasi dan tujuan aplikasi, karena kesalah dalam penggunaan alat menyebabkan kegiatan pengendalian menjadi kurang efektif dan efisien. Pengendalian gulma secara kimia menggunakan steam dan knapsack sprayer merupakan teknik pengendalian yang efektif dan efisien, karena di
PTPN 7 unit ke tahun merupakan daerah perbukitan, sehingga alat steam sprayer merupakan solusi untuk memudahkan pengendalian di daerah yang berbukit. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah A. Mengidentifikasi gulma pada pertanaman karet. B. Membandingkan kinerja pengendalian gulma menggunakan alat steam dan knapsack sprayer. C. Membandingkan biaya penggunaan alat steam dan knapsack sprayer. Untuk selanjutnya yaitu bab 3. Tinjauan pustaka. Gulma pada tanaman karet. Gulma merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tertekannya pertumbuhan tanaman karena kompetisi dalam penggunaan berbagai faktor pertumbuhan tanaman. Ada dua hal yang menyangkut penekanan populasi gulma, yaitu dengan cara pengendalian. Pengendalian gulma dapat didefinisikan sebagai proses membatasi investasi gulma sedemikian rupa sehingga tanaman dapat dibudidayakan secara produktif atau efisien. Dengan kata lain, pengendalian gulma secara manual bertujuan hanya menekan populasi gulma sampai tingkat populasi yang tidak merugikan secara ekonomi atau tidak melampaui ambang ekonomi. Menurut Nayata, Melin, dan Rahayu 2016, hasil analisa vegetasi gulma pada perkebunan karet Kabupaten Muaro Jambi terdapat 15 jenis gulma, yaitu Melastoma avinae, Cleoma rutidospermae, Euperbia hirta, Aeronopus compressus, Contecha lapacae, Cyperus silinga, Paspalum, Kenijaltum, Silidema hirta, Cyperus pilosus. Untuk selanjutnya, teknik-teknik pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Gulma di lahan pertanian tidak harus selalu dikendalikan dari awal sampai panen. Pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Terdapat beberapa teknik pengendalian gulma yang dapat diterapkan petani melalui usaha pencegahan preventif, pengendalian secara fisik dan mekanis, pengendalian secara kimia, pengendalian secara biologi. A. Pencegahan preventif. 1. Pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. 2. Menyeleksi atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. 3. Penggunaan pupuk kandang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. Pencegahan pengangkutan tanaman tanah maupun tanda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma ke lahan budidaya. B. Pengendalian secara fisik atau mekanis. Merupakan pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pengolahan tanah, pembebatan, pemangkasan, penggenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. C. Pengendalian secara kimia. Pengendalian gulma secara kimia menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga, namun penggunaan secara terus-menerus pada lahan pertanian berdampak merugikan seperti terjadinya penggeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan, serta keracunan pada tanaman dan hewan peliharaan. D. Pengendalian secara biologi.
Pengendalian secara biologi dapat dilakukan karena setiap spesies gulma mempunyai musuh alami. Pengendalian gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, dan sebagainya, sehingga keberadaan gulma sudah tidak lagi merugikan. Apabila keadaan ini dapat dipertahankan, usaha pengendalian lain tidak diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu herbisida. Herbisida merupakan bahan kimia petani atau perusahaan untuk mengendalikan dan mencegah pertumbuhan gulma. Herbisida dapat mempengaruhi satu atau lebih dalam proses pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, dan metabolisme pada gulma. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau terhadap tanaman yang dibudidayakan. Terdapat dua macam herbisida, yaitu herbisida sistemik dan herbisida kontak. Herbisida sistemik adalah herbisida yang bahan aktifnya menuju atau masuk ke jaringan tumbuhan. Herbisida sistemik memiliki bahan aktif yang ditranslokasikan ke seluruh bagian gulma dan umumnya menuju ke titik tumbuh gulma karena bagian yang paling aktif melakukan metabolisme. Herbisida ini dapat diaplikasikan ke tajuk atau tanah sebagai herbisida pratumbuh. Keunggulan herbisida sistemik adalah dapat mematikan gulma sampai ke akar dan titik tumbuhnya, sehingga pertumbuhan gulma kembali akan rendah. Namun dampak dari herbisida ini membutuhkan waktu yang lama, berkisar 1-2 hari atau lebih. Kematian gulma baru bisa dilihat. Herbisida kontak ialah herbisida yang bahan aktifnya hanya pada bagian yang terkena saja. Herbisida kontak tidak mentranslokasikan senyawanya ke dalam tumbuh gulma dan akan lebih aktif apabila banyak bagian tubuh gulma yang terpapar herbisida tersebut. Keunggulan herbisida kontak dampak kerusakan gulma akan cepat terlihat, berkisar 1-2 jam dibandingkan dengan sistemik. Kelemahan herbisida kontak yaitu kematian gulma hanya bersifat sementara, sehingga gulma akan cepat tumbuh kembali. Untuk selanjutnya yaitu formulasi herbisida. Formulasi adalah perumusan pencampuran bahan aktif dan bahan tambahan dengan dosis dan cara yang tepat. Formulasi sangat menentukan bagaimana pestisida dengan bentuk dan komposisi tertentu. Harus digunakan berapa dosis atau takaran yang harus digunakan, berapa frekuensi dan interval penggunaan, serta terhadap jasad sasaran apa pestisida dengan formulasi tersebut dapat digunakan secara efektif. Terdapat macam formulasi herbisida, yaitu formulasi padat dan formulasi cair. Untuk formulasi padat yaitu 1. Wettable powder (WP) merupakan sediaan bentuk tepung dengan kadar bahan aktif relatif tinggi 50-80%, yang jika dicampurkan dengan air akan membentuk suspensi. Pengaplikasian WP dengan cara disemprotkan. Yang kedua, soluble powder (SP) merupakan formulasi berbentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan membentuk larutan homogen. Digunakan dengan cara disemprotkan. Yang ketiga, butiran granule (G) umumnya merupakan sediaan siap pakai dengan konsentrasi bahan aktif rendah sekitar 2%. Digunakan dengan cara ditaburkan. Untuk yang selanjutnya 4. Water dispersible granule (WDG) berbentuk butiran, tetapi penggunaannya harus diencerkan terlebih dahulu dengan air dan digunakan dengan cara disemprotkan. Yang kelima, soluble granule (SG) mirip dengan WDG yang juga diencerkan dalam air dan digunakan dengan cara disemprotkan. Bedanya dicampur dengan air, SG akan membentuk larutan sempurna.
keenam, tepung hembus merupakan sediaan siap pakai, tidak perlu dicampur dengan air, berbentuk tepung dengan konsentrasi bahan aktif 2%, digunakan dengan cara dihembuskan. Untuk selanjutnya formulasi cair. Yang pertama, emulsifiable concentrate EC merupakan kesediaan berbentuk pakaian konsentrat cair dengan kandungan bahan aktif yang cukup tinggi. Oleh karena itu, menggunakan solvent berbasis minyak. Konsentrat ini jika dicampur dengan air akan membentuk emulsi, butiran benda cair yang melayang dalam media cair lainnya. Yang kedua, water soluble concentrate WCS merupakan formulasi yang mirip dengan EC, tetapi menggunakan sistem solvent berbasis air. Maka konsentrat ini jika dicampur dengan air tidak membentuk emulsi, melainkan akan membentuk larutan homogen. Umumnya larutan ini digunakan dengan cara disemprotkan. Yang ketiga, aqueous solution AS merupakan paketan yang bisa dilarutkan dengan air. Pestisida yang dilarutkan dalam bentuk as umumnya berupa pestisida yang memiliki kelarutan tinggi dalam air. Pestisida dalam bentuk ini biasanya digunakan dengan cara disemprotkan. Yang keempat, soluble liquid SL merupakan paketan cair yang jika dicampurkan dengan air, paketan ini akan membentuk larutan. Pestisida ini juga digunakan dengan cara disemprotkan. Yang kelima, ultra low volume ULV merupakan kesediaan khusus untuk menyemprotkan dengan volume ultra rendah, yaitu volume semprot antara 1 sampai 5 liter hektar. Formulasi ULV umumnya berbasis minyak karena penyemprotan dengan volume ultra rendah digunakan butiran semprot yang sangat halus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.